Ya, Pak Gabriel, mungkin sudah direkam, kita bisa mulai. Silakan, Pak. Oke, selamat malam Bu Utami. Di sini kami, saya dan Pak Bimo ingin mempresentasikan untuk tugas UAS kami. Silakan share screen, Pak. Ya, sudah terlihat, Pak. Baik, pada kesempatan kali ini kita ada podcast digital yang berasal dari Zoom. Kita bahas the practice corporate dan manufaktur sustainability human resource Award 2026. Saya dengan Gabriel Prasetyo, dengan Bapak Saudara Bimo Prasetyo. Ya, Pak. Pada kali ini kami akan membahas Sustainable SRM Award 2026. Di sini kegiatan proposalnya menjadi dibagi 4 tahapan strategis untuk memastikan fasilitas pemenang, yaitu ada 4 fase. Yang pertama itu fase inisiasi. Pada proposal kali ini di bulan Maret 2026, penentuan panel juri ahli dan sosialisasi kriteria Sustainable HRM kepada korporasi dan manufaktur. Kemudian yang kedua itu verifikasi pada bulan April 2026 yang dilakukan tim auditor menggunakan cross-check antara laporan keberlanjutan dengan juga praktik lapangan. Kemudian yang ketiga, fase penjurian pleno dilakukan pada bulan Mei 2026. Di sini sidang juri untuk menentukan shortlist berdasarkan matriks skor 1 sampai 5. Dan juga yang di poin keempat itu ada malam penganugerahan yang akan kami selenggarakan pada bulan Juni 2026. Yang dimana publikasi hasil sebagai bentuk brainstorming industri di Indonesia. Ya, eh, izin melanjutkan, Bu. Jadi, kami merumuskan dua pilar indikator penilaian. Yang pertama adalah ukuran inti atau core metric. Kami beri bobot 60%. Nah, ini mencakup stabilitas internal, employee well-being, serta pengembangan kompetensi melalui investasi dalam bentuk pelatihan yang dilakukan secara masif. Karena kami berpikir bahwa tanpa fondasi ini, keberlanjutan korporasi mustahil tercapai. Kemudian yang kedua adalah komplementari faktor dengan bobot 40%. Nah, kami di sini mengevaluasi implementasi Green Human Resource Management melalui beberapa aspek seperti digitalisasi administrasi SDM, mulai dari perekrutan, slip gaji elektronik. Nah, ini mengapa kami lakukan supaya kami mengetahui bagaimana perusahaan berupaya dalam meminimalkan jejak karbon. Kemudian ada juga aspek keberagaman. Nah, kami menggunakan metrik dengan skor 1 sampai 5, di mana nilai tertinggi diberikan kepada perusahaan yang melampaui rata-rata industri dalam hal jam pelatihan dan inklusivitas. Kemudian yang kedua itu juga seperti yang tadi disebutkan, selain diversity, equity, and inklusi, di sini kami menilai keterwakilan gender dan disabilitas terutama pada level manajerial. Lanjut Pak Gabriel. Membahas kritikal faktor kritis pemimpin. Di sini pemimpin bisnis. Dalam rangka bisnis keluarga, keberlanjutan seringkali terlambat oleh konflik, yaitu pemimpin harus memiliki sistem meritokrasi, visi misi adaptif, sukses planning dan yang transparan. Di sini untuk menghilangkan nepotisme dengan memastikan jabatan strategis diisi dengan KPI yang objektif, bukan sekedar garis keturunan. Kemudian kemampuan untuk mengubah model bisnis ke arah infrastruktur tanpa kehilangan nilai luhur pendiri.
Kemudian yang ketiga, menyiapkan generasi terus-menerus melalui jalur profesional yang terukur agar stabilitas bisnis terjaga lintas generasi. Di sini pada yang kesempatan ini kami menemukan bahwa critical faktor utama bagi leaders dalam menjaga visi misi itu pemimpin harus mampu bertransformasi untuk mengikuti zaman, namun tetap memegang teguh nilai inti keluarga agar bertahan lintas generasi. Selanjutnya adalah kami akan menyajikan analisis perusahaan yang berhasil. Nah, ini contoh kasusnya adalah PT Astra. Jadi, PT Astra Internasional ini adalah contoh sukses bisnis milik keluarga. Jadi, seperti kita ketahui bahwa PT Astra ini didirikan oleh keluarga Surya Jaya sejak tahun 1957. Mereka berhasil karena kepemimpinan yang kuat dalam 4 pilar, yaitu CSR, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan melalui 19 yayasannya. Hal ini membuktikan kontribusi sosial yang tinggi, memperkuat reputasi GRC perusahaan. Jadi Astra Internasional ini selain dari sisi leadership, yaitu kepemimpinan keluarga Surya Jaya yang berhasil menginstitusionalisasikan nilai-nilai perusahaan melalui praktik 9 yayasannya, juga melalui praktik Human Resources Management yang fokus pada green skill, terutama di sektor otomotif dan agribisnis, dengan memastikan karyawan tetap relevan dengan tuntutan pasar yang ramah lingkungan. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah kontribusi sosial yang tinggi dalam menciptakan reputasi, governance, risk, and compliance yang kuat. Sedangkan contoh perusahaan yang tidak berhasil yaitu Sinarmas, dalam grup Sinarmas Group, dalam hal ini Asia Pulp and Paper. Titik lemahnya pada tahun 2000-an, kepemimpinan terlalu agresif mengejar ekspansi lahan tanpa mengintegrasikan transparansi dalam praktik SDM dan lingkungan. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadi boykot internasional yang merusak reputasi perusahaan secara global karena isu deforestasi. Kemudian upaya pemulihannya sampai saat ini di bawah kepemimpinan baru, mereka mulai mengadopsi komitmen ESG atau Environmental, Social, and Government sebagai langkah perbaikan keberlanjutan. Jadi argumen kami adalah ketergantungan pada ekspansi cepat tanpa adaptasi lingkungan dapat menghambat keberlanjutan. Namun reformasi pemimpin baru dengan komitmen ESG pada Asia Pulp and Paper ini menunjukkan potensi pemulihan. Dengan demikian, presentasi kami untuk mata kuliah MSDM ini. Terima kasih Bu Utami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gabriel, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Cukup Pak Bimo untuk daftar Daftar pustaka pustaka kami ya. di sini kami mencantumkan iya betul. Demikian Bu, presentasi dari kami. Terima kasih atas Ya. bimbingan Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tami dan juga Pak Bimo. Terima kasih Mas Gabriel. Terima kasih Bu Tami.